الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. Segala puji hanya milik Allah. Kita panjatkan syukur kita kepada Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali untuk melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Pembahasan kita masih berkaitan dengan bab al-mujahadah, bersungguh-sungguh dan bersemangat untuk melakukan amal soleh. Dan malam hari ini kita akan baca hadis ke-113, hadis ke-113 dan hadis 16 di bab al-mujahadah. Sebuah hadis yang luar biasa, yang sungguh ini adalah merupakan motivasi buat kita insyaallah ta'ala tentang bagaimana kita memanfaatkan harta kita di jalan Allah. Kalau kita berbicara tentang sedekah, maka sedekah adalah merupakan amalan yang memang berat. Walaupun mungkin hampir tiap hari kita dapat harta, atau mungkin setiap saat kita mendapatkan harta, namun sedekah ini sepertinya berat bagi kita untuk bersedekah kepada orang-orang yang memang membutuhkan harta kita. Karena namanya sedekah itu artinya dari kata sadaqa yasduqu, yaitu jujur. Oleh karenanya dibutuhkan kejujuran dan keikhlasan bagi orang yang bersedekah. Dari kata-kata sadaqa yasduqu, shadiqun. Kata-kata sadaqa yasduqu artinya jujur. Maka ketika orang bersedekah itu membutuhkan sifat yang luar biasa, yaitu kejujuran, as-sidq, makanya disebut sedekah. Ketika orang bersedekah dibutuhkan kejujuran ini, keikhlasan dari hatinya. Walaupun sebenarnya jiwa ini, hati kita ini lebih suka untuk menahan harta, lebih suka untuk menahan dan menyimpan harta. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Sungguh kalian akan terpesona, suka sekali, hubban jamma, yaitu hubban kathiran, sangat suka dengan harta. Itu sifat manusia, sifat yang sangat berat ya. Kalau bicara tentang harta, kita kadang-kadang kalau mau bersedekah, kita suka milih-milih yang
oh ini yang sudah nggak dipakai. Atau mungkin kalau kita mau sedekah kasih sedikit saja. Itu sifat manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, mengajak orang-orang beriman untuk senantiasa semangat bersedekah. Bahkan kalau kita bicara tentang sedekah, Allah Subhanahu wa taala justru menyuruh kita memberikan harta yang kita sukai. Ini tantangan berat. Padahal kita ini suka dengan harta. Namun Allah minta dari kita untuk bersedekah dengan harta yang kita sukai. Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak dapat kebaikan kecuali kalau kalian bersedekah, berinfak dengan harta yang paling kalian sukai. Ini ujian besar bagi kita umat Islam yang merasa dia muslim mukmin yang sejati. Kalau kita mau bersedekah, kasih yang bagus-bagus. Jangan pilih yang so busuk, so rusak. Ya. Walaupun sebenarnya tidak mengapa kalau misalnya kita kasih sesuatu yang memang masih layak dimanfaatkan. Yang masih layak dimanfaatkan nggak ada masalah kita kasih. Tapi sekali lagi kita sedang bahas masalah bagaimana sifat manusia yang suka dengan harta. Dan kalau dia disuruh untuk bersedekah, dia pasti akan ngasih yang mungkin sudah tidak disukai lagi atau tidak disenangi lagi. Kalau dia mau ngasih, dia ngasih sedikit daripada yang dia pakai. Masya Allah. Ini ujian berat. Makanya kalau kita bahas tentang sedekah, para ulama dahulu mereka kalau bersedekah itu luar biasa. Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibnu Thabit yang lahir tahun 83 Hijriah, dia wafat tahun 150 Hijriah. Beliau itu kalau bersedekah, kalau dia ngasih harta untuk istrinya, maka sejumlah itu pula dia bersedekah. Kalau dia kasih harta untuk anak istrinya, dia akan bersedekah sejumlah itu. Subhanallah. Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Adakah yang seperti itu? Itu sudah minimal loh. Ini sudah minimal. Ada yang lebih dari itu. Kalau kita bicara tentang sedekah, Abu Bakar orangnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu itu orangnya. Gak tanggung-tanggung beliau kalau bersedekah, infak. Beliau pernah ngasih semua hartanya. Ketika Rasulullah memotivasi untuk bersedekah, masing-masing bersedekah. Umar bin Khattab dalam hatinya dia mengatakan, pada kesempatan ini saya akan mengalahkan Abu Bakar. Maka Umar ibn Khattab datang kepada Rasulullah, lapor. Rasulullah tanya, apa yang sudah kau berikan? Kata beliau, saya sudah kasih separuh harta saya. Lalu kemudian datang Abu Bakar. Rasulullah tanya kepada beliau, apa yang kau berikan ya Abu Bakar? Kata beliau, semua hartaku saya sudah serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Itulah orang-orang yang benar-benar yakin, nggak takut lapar, nggak takut kehilangan harta. Subhanallah. Ulama-ulama kita memang layak mereka jadi katakan manusia-manusia mulia. Layak kalau seandainya Allah merekomendasi sebagai umat yang terbaik.
itu layak. Rasulullah bilang khairun nasi qarni, manusia terbaik adalah di zamanku. Tsumma alladziina yalunahum, lalu setelah mereka ulama tabi'in. Imam Abu Hanifah termasuk tabi'in. Dan alhamdulillah memang Abu Hanifah beliau juga orang kaya ternyata. Beliau juga berharta. Dan mereka yakin harta yang dikasih itu pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah bilang, "Wa ma tunfiquna wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Apa yang kalian infakkan Allah yang ganti. Wa huwa khairur raziqin, dan Dia adalah sebaik-baik pemberi rizki. Dalam hadis Rasulullah bilang, unfiq alaik, infakkan hartamu, aku akan kasih. Aku akan infakkan kepada engkau. Setiap hari ketika kita bersedekah, malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafah. Ya Allah, ada 2 malaikat setiap hari akan turun ke bumi, yang mereka berdua mendapat misi dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mendoakan. Siapa? Yang pertama didoakan bagi orang yang selalu berinfak, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan infak kepada orang yang berinfak. Artinya ganti ya Allah, kasih ya Allah, pengganti dari harta yang dia kasih kepada orang, yang dia kasih di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satu lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kehancuran, kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya. Ini kalau ada harta. Kalau ada harta, maka ini nasihat buat kita semuanya. Walaupun sedikit antum bersedekah, jangan takut, ya. Walaupun sedikit kita bersedekah, setiap hari nggak apa-apa. Ulama ini tiap hari bersedekah. Al-Imam Zainul Abidin yang lahir tahun 38, meninggal tahun 95 Hijriah. Zainul Abidin, cucunya Ali bin Abi Thalib. Zainul Abidin ini adalah julukan, namanya Ali ibnul Husain ibnu Ali. Beliau itu tiap hari sedekah. Tiap hari sedekah. Apa yang beliau lakukan? Beliau bawa pikul beras setiap malam, baru beliau taruh di setiap rumah. Bukan cuma satu rumah, tiap rumah dikasih. Kaya beliau, tiap hari gak habis. Dan beliau adalah pedagang yang soleh, yang dermawan. Itu luar biasa tuh, tiap hari. Dan sedekah beliau tersembunyi, gak dilihat orang. Malam dia taruh beras itu setiap malam, gak ada orang lihat. Besok orang sudah lihat ada beras di depan rumah. Dan itu tidak diketahui kecuali setelah beliau wafat. Baru ketahuan ternyata yang selama ini datang beras tiap malam ini yang ngasih beliau. Setelah beliau meninggal tidak ada lagi beras. Ya, ini kalau kita bicara tentang sedekah, Zainul Abidin juga orangnya. Abu Hanifah, ya, Imam Abu Hanifah, Al-Imam Laits bin Sa'ad, karena memang mereka punya harta. Abdullah ibnul Mubarak, Abdullah ibnul Mubarak yang lahir tahun 118, meninggal 181 Hijriah. Beliau termasuk orang yang dermawan karena memang beliau juga orang kaya. Abdullah bin Mubarak diceritakan bahwa beliau memiliki seorang murid yang belajar sama beliau, dan termasuk orang yang
sering sekali hadir di majelisnya Abdullah bin Mubarak. Bukan sering lagi, tapi tidak pernah gaib, tidak pernah ketinggalan. Suatu hari atau suatu ketika Abdullah bin Mubarak ini pergi dagang, karena beliau pedagang. Lalu kemudian beliau pulang ke kampungnya, dan di kampungnya ini tempat dia mengajar. Ternyata muridnya beliau yang biasa hadir di majelisnya beliau ini sudah tidak kelihatan lagi, menghilang kemana nggak tahu. Lalu dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya, murid-muridnya yang lain, kemana si fulan? Kata mereka, beliau terlilit hutang sehingga ditahan oleh pemilik uangnya ini. 10.000 dinar. Bayangkan 10.000 dinar itu mahal, ya. 10.000 dinar kalau sekarang kita bisa beli, karena 1 dinar itu bisa beli 1 ekor kambing. Saya selalu ulang-ulang, 1 ekor kambing bisa dibeli dengan 1 dinar. Harganya sekitar 4 juta itu kalau sekarang. Emasnya sudah 900 atau 1 juta 1 gram. 1 dinar itu 4 gram lebih emas. Kalikan sudah, berarti 1.000 ekor kambing. 10.000 ekor kambing hutangnya beliau. Luar biasa. Abdullah bin Mubarak tanpa basa-basi, tanpa tanya-tanya siapa atau ini, dia pergi langsung karena sudah diberitahu. Dia datangi pemilik uang ini, lalu dia bayar 10.000 dinar ini, dan beliau berwasiat kepada pemilik uang ini, jangan beritahu siapa-siapa. Ingat baik-baik, jangan ceritakan kepada seseorang pun. Ini yang tadi ini di penjara nih, sudah ditahan, sudah ditebus 10.000 dinar. Setelah itu Abdullah bin Mubarak menghilang. Beliau pergi menghilang. Lalu setelah itu si muridnya ini bebas, dan muridnya diberitahu bahwasanya tadi Abdullah bin Mubarak datang bertanya tentang kau. Lalu muridnya mengatakan, kemana sang syekh ini? Beliau sudah pergi kemana? Oh, beliau sudah pergi. Dia pergi. Akhirnya muridnya ini nyusul, dia kejar Abdullah bin Mubarak. Dan dia tidak tahu kalau yang bayar ini Abdullah bin Mubarak. Dia nggak tahu, karena guru beliau yang sangat luar biasa nih. Dia tanya tentang keadaannya, maka dia pengen bertemu dengan Abdullah bin Mubarak. Dia pengen kasih kabar bahwa dia masuk penjara. Akhirnya disusul dan ketemu, belum jauh dari kampung itu. Dan sampai di sana ketemu, Abdullah bin Mubarak bertanya tentang kabarnya. Kaifal, bagaimana kabarmu? Bagaimana keadaanmu? Kata dia, baik-baik saja. Lalu kemudian dia ceritakan keadaannya, bahwasanya dia baru bebas dari penjara karena terlilit hutang. Akhirnya saya tidak tahu ada siapa yang telah melunasinya, lalu saya dibebaskan. Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan kepada orang itu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kebebasan kau ini. Dan dia tidak cerita, cuman seperti itu. Itulah amalan mereka, itu ikhlas luar biasa. Dan antum kalau beramal, ketika antum tidak bercerita kepada seseorang, itu pasti ikhlas. Itu sudah pasti ikhlas, karena hati antum tidak terganggu. Berbicara ikhlas itu pasti berbicara dengan berkaitan dengan hati. Maka kalau kita mau ikhlas, jangan cerita siapa-siapa. Setiap amal soleh kita jangan pernah berbagi cerita. Sudah sembunyikan antara kita dengan Allah. Karena percuma kalau seandainya kita cerita, berbagi,
Ya, lalu kemudian ada keinginan bahwa kita ingin pamer amal. Ini hati-hati, itu setan yang menggoda kita. Akhirnya ketika itu langsung kita ria dan akhirnya amal kita gugur, pahalanya hilang. Karena Allah bilang la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, amalmu dihapus. Dan ria termasuk syirik, tapi syirik kecil. Ini ria, masuk di dalamnya juga ria, syirik kecil ini. Amal soleh kita terhapus pahalanya. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kejujuran hati, keikhlasan di dalam beribadah, termasuk juga masalah sedekah ini. Berbicara tentang sedekah tadi, kita katakan bahwasanya ulama kita adalah orangnya. Maka patut untuk kita contoh manusia-manusia mulia seperti mereka ini. Kita meneladani kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh mereka, dan juga tentunya orang yang pertama kita contoh adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berkaitan dengan sedekah ini, hadis yang akan kita baca ini, hadis yang ke-113 dari sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari radhiyallahu anhu al-Badri, qala lamma nazalat ayatus sadaqah, ketika ayat tentang sedekah turun, kunna nuhamilu ala zuhurina, kunna nuhamilu ala zuhurina, ketika ayat tentang sedekah turun, maka kami pun berbondong-bondong untuk membawa sedekah-sedekah kami. Kami pikul sedekah-sedekah kami. Faja'a rajulun, lalu datang seorang laki-laki, fatasaddaqa bi syai'in katsir. Dia datang dengan membawa sedekah yang sangat banyak sekali. Disebutkan dalam tafsir, dalam penjelasannya, yang bersedekah ini adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini saudagar kaya di kota Madinah. Dia dulu di Mekah juga kaya, di Madinah juga kaya. Ketika hijrah ke Madinah padahal tidak bawa apa-apa, hartanya ditinggal di Mekah. Tapi ketika sampai di Madinah, Allah bukakan baginya pintu rezeki. Akhirnya beliau termasuk orang yang kaya. Ya, disebutkan kekayaannya itu, kalau beliau pergi berdagang ke negeri Syam, beliau bawa kafilahnya itu, gerombolan pegawainya dengan onta-ontanya. Itu kalau beliau pulang dagang, kata Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita tentang kekayaan atau banyaknya harta Abdurrahman bin Auf. Beliau pulang itu sampai langit itu gelap. Kenapa? Karena debu padang pasir itu naik semua. Saking banyaknya onta yang membawa barang dagangannya, barang hartanya, itu sampai kota Madinah gelap. Pasirnya naik. Luar biasa itu, kaya luar biasa itu. Beliau bersedekah dengan harta yang sangat banyak. Faqalu mura'in, lalu orang-orang munafik ngejek. Apa kata mereka? Wah, itu mah orang ria. Ini ria nih, kayak gini nih. Ya, ini orang munafik yang bilang. Waja'a rajulun akhar, lalu datang seseorang sahabat lagi. Kalau yang tadi bersedekah kan sahabat nih, datang lagi seorang sahabat yang lain. Fatasaddaqa bi sa'in, lalu beliau bersedekah dengan 1 sa' gandum. Ada yang mengatakan kurma. Sedekahnya cuma 1 sa'. 1 sa' itu kalau beras kita ukur sekitar 3 kilo. 1 sa' itu kalau diukur sekitar 3 kilo.
Faqalu innallaha laghaniyun an sa'in hadha. Kata mereka, orang munafik bilang lagi nih, tadi yang bawa harta banyak, bersedekah dengan harta banyak, dibilang oh ini orang riya. Giliran orang yang datang bawa sedekah dengan satu sok, orang munafik bilang lagi, Allah gak butuh sama hartamu itu, terlalu sedikit ya. Allah maha kaya, buat apa dengan sedekah itu? Memang Allah tidak butuh. Harta kita ini yang kita sedekahkan miliaran semuanya, Allah tidak butuh dengan harta kita. Terus siapa yang butuh, Ustaz? Yang butuh kita. Itu amalan kita, amalan itu balik sama kita, bukan sama siapa-siapa. Dalam hadis qudsi, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hamba-hambaku, kalau seandainya jin yang pertama sampai jin terakhir, manusia pertama sampai manusia terakhir, semua jin pertama sampai jin terakhir, manusia pertama sampai manusia terakhir, kanu ala atqa qalbi rajulin wahid, walaupun mereka seperti satu manusia, sama hatinya, ketakwaannya, keimanannya, taruhlah mereka semua seperti Nabi Ibrahim atau seperti Nabi Muhammad, semua nggak ada yang buruk, semuanya baik dan sama seperti Nabi Muhammad. Ma zada dzalika fi mulki syai'ah. Semua itu tidak menambah kemuliaan, kekayaan, kebesaran dan segalanya. Tidak menambah kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak berpengaruh. Walaupun kita semuanya orang beriman, taat, banyak harta kita sedekahkan, nggak ada pengaruhnya sama Allah Subhanahu wa taala. Karena yang akan kembali harta itu atau amalan kita itu adalah kepada kita sendiri. Innama hiya a'malukum wa fiha lakum yaumal qiyamah. Itu amalan kalian, nanti saya kasih pahalanya di hari kiamat. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Kata Rasul, itu amalan kalian, apa yang kalian buat itu kembali kepada kalian. Ya. Apabila kalian dapati kebaikan, bersyukur, puji Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kalian temukan selain dari itu, jangan sesali, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan dirimu. Terus buat apa Allah suruh kita? Ya memang buat kita, bukan untuk siapa-siapa. Allah cuma suruh kita beribadah, karena itu kembali kepada kita sendiri. Maka kemudian yang mau masuk surga memang keinginan dia, yang tidak mau masuk surga juga keinginan dia. Itu bukan kezaliman dari Allah. Allah bilang dalam hadis, Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua orang masuk surga kecuali yang tidak mau. Wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau masuk surga? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Yang taat sama saya, dia memang yang mau masuk surga. Yang durhaka sama saya, oh dia memang yang tidak mau. Tidak mau dia. Jadi itu kembali kepada kita masing-masing. Nah, kata orang munafik, innallaha laghaniyun an hadza, an sa'in hadza. Allah tidak butuh dengan sa'mu itu, dengan sedekahmu yang cuma satu sa'. Itu kata mereka. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala menegur atau menjelaskan tentang kebiadaban dan kebusukan hati orang-orang munafik ini. Allah katakan, alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharun. Dan orang-orang munafik
yang mencela dan menghina, merendahkan orang-orang beriman yang bersedekah dengan kerelaan dan sukarela, keikhlasan. Walladzina la yajiduna illa juhdahum, dan juga orang munafik ini menghina, merendahkan orang-orang beriman yang bersedekah dengan sedikit harta yang mereka miliki, yang pas-pasan, ya, harta yang sedikit mereka sedekahkan dengan sukarela juga, dengan hati mereka. Kenapa kalian orang munafik taskharun? Kenapa kalian mau menghina atau merendahkan? Biarkan itu orang beriman. Ini surat At-Taubah ayat 79. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Poinnya adalah sedekah itu mau sedikit mau banyak, pahalanya itu ditentukan dengan keikhlasan kita, bukan karena sedikit, bukan karena banyaknya harta yang kita keluarkan. Kalau banyak tapi tidak ikhlas, percuma. Ya, lebih baik sedikit ikhlas. Itu pahala sempurna sedekah. Orang yang bersedekah akan dilipat gandakan pahalanya besar. Dan tadi sudah kita sebutkan dalil-dalilnya tentang balasan orang yang bersedekah, diganti. Ya, sedekah itu akan mendatangkan harta kita kembali, justru membuat kita kaya kembali dengan sedekah. Kalau pakai logika manusia, orang mengeluarkan harta berarti berkurang. Itu hitungan dan logika manusia. Tapi kalau hitungan Allah dan logikanya Allah, hukum Allah beda. Justru ketika kita keluarkan, Allah ganti, Allah tambah, bahkan lebih banyak dari itu, lebih diberkahi. Menghilangkan murka Allah Subhanahu wa taala adalah dengan sedekah. As-sadaqatu tudfi'u ghadabar Rabb. Sedekah itu menutup dan menghilangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau tidak sedekah itu datang murka Allah. Jadi akhirnya harta kadang kebakaran, bangkrut, ditipu orang, ya, atau mungkin dirampok sama orang, ya, itu murka Allah Subhanahu wa taala, teguran dari Allah. Sedekah adalah sebab kebaikan yang sangat banyak, ya. Tadi kita sebutkan manfaat daripada sedekah. Hadis-hadisnya menjelaskan, diantaranya tadi menghilangkan murka Allah, menolak murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi yang kedua, dengan sedekah Allah menggantikan harta kita, menambahkan harta kita, mengkayakan kita. Kalau konsepnya orang-orang umum, menabung pangkal kaya, ditimbun, disimpan, itu pangkal kaya. Tapi ternyata kalau Islam, dikeluarkan, disedekahkan, itu justru pangkal kaya. Jadi gak usah takut, pasti ada gantinya. Dan subhanallah, ya, antum jangan bakhil, terutama kepada kerabat-kerabat antum sebelum orang lain, saudara, orang tua, itu paling utama, itu termasuk sedekah.
Sebelum orang lain, orang tua antum, saudara kandung antum, mungkin anak antum, walaupun dia sudah nikah, terhitung sedekah. Paman antum, bibi antum, ponakan, sepupu, siapapun yang masih satu darah, masih ada hubungan darah dengan antum, masih satu dibilang rahim, itu namanya silaturahim, ada hubungan darah. Mereka yang paling pertama. Baru kemudian mungkin tetangga antum, tetangga yang mungkin dilihat juga yang lebih soleh, ya, yang lebih baik. Nah, itu antum utamakan. Kalau sudah tidak ada yang soleh, kasih sudah semuanya. Sebagaimana amalannya Rasul SAW bersedekah kepada siapa saja. Bahkan orang Yahudi dikasih. Orang Yahudi dikasih. Dan itu amalan juga, amalan para sahabat. Abdullah bin Amr bin As juga pernah mengatakan, ketika beliau menyembelih kambing, beliau ngasih kepada tetangganya. Padahal Yahudi, bukan Muslim. Tetap berbuat baik siapapun dia, apabila dia tetangga kita, apalagi Muslim, maka tetap kita berbuat baik. Ini diantara sedekah. Gak harus uang, apa saja yang kita miliki, mungkin makanan, ya, mungkin beras, mungkin singkong, mungkin pisang, mungkin apalah, pokoknya yang ada di dalam rumah antum yang bisa antum kasih. Subhanallah, tadi kita katakan Abu Hanifah itu berinfak, bersedekah senilai dengan infak terhadap keluarganya. Ya, mereka nggak takut miskin, fakir. Sifat Muhammad seperti itu, Rasulullah juga begitu, makanya umatnya juga begitu, sahabat, tabi'in, dan kita semua umat Islam, orang beriman. Sofwan bin Umayyah, ketika beliau datang berapa kali, 3 kali dikasih sama Rasulullah, ya, kambing 1 gunung dikasih sama beliau berulang kali. Akhirnya terpesona dengan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pulang ke kaumnya, dia panggil umatnya, ayyuhal qaum aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqa. Wahai kaumku, umatku, karena beliau pembesar, beliau mengatakan, masuk Islamlah kalian. Akhirnya masuk Islam. Masuk Islamlah kalian karena Muhammad ini membawa agama. Dia meyakini agamanya dia, dan dia beramal dengan dalam agamanya. Dia memberikan atau pemberian sedekah. Dia tidak takut fakir. Gak akan fakiran tuh, gak akan susah. Allah akan kasih gantinya insyaallah ta'ala. Dan itu adalah amalan takwa. Dan orang yang bertakwa pasti dikasih, diganti hartanya. Sedikit harta yang kita kasih, yang penting ikhlas. Bahkan sedikit harta yang kita kasih dengan keikhlasan mengalahkan banyak harta yang tidak ikhlas. Atau mungkin sedikit harta yang kita kasih, namun sedikit harta itu semua harta kita ternyata. Maksudnya mungkin kita punya uang 1 juta dan itu harta satu-satunya. Hari itu antum sudah gak punya uang lagi, 1 juta antum kasih. Itu lebih baik, lebih besar pahalanya daripada sedekah 1 miliar. Namun dia masih punya 5 triliun misalnya. Jadi bukan karena jumlah. Pahalanya sedekah itu lebih afdol jika dengan keikhlasan, kejujuran hati. Rasulullah mengatakan sabaqa dirhamun alfa dinar. Rasulullah bilang 1 dirham mengalahkan 1000 dinar. 1 dirham loh. 1 dirham itu adalah takarannya seperempat dinar. Seperempat
dinar, berarti 1 juta. 1 dirham sekarang nih mengalahkan 1000 dinar. Bayangkan, para sahabat heran, kok bisa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan iya, karena yang 1000 dinar dia bersedekah, namun dia masih punya banyak harta, lebih banyak dari itu. Adapun yang 1 dirham itu harta satu-satunya, cuman itu. Antum mau bersedekah, antum besok takut tidak makan, tidak punya harta besok, gak usah khawatir. Orang beriman dia tidak khawatir dengan hari esok. Ya, ada harta, dan itulah sifat jiwa orang yang beriman. Dia tidak risau dengan besok apa yang dia mau makan nanti, karena rizkinya sudah Allah tanggung. Tapi tentu kita berikhtiar. Kita berikhtiar, gak usah khawatir besok antum mau makan apa. Orang beriman itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Orang mukmin itu kalau pagi dia aman, pagi aman, tidak ada gangguan, tidak ada tekanan, gak ada penyerangan, aman. Dia sehat badan, makanan hari itu siap ada, cuman hari itu saja. Kata Rasulullah, dunia berkumpul untuk dirinya, semua dunia datang kepadanya, sudah itu nikmat paling sempurna. Gak bicara besok. Rasulullah tidak bilang indahu qutu yaumihi wa ghadan wa ba'dal ghad wa ba'dal ghad, gak ada. Atau indahu qutu yaumihi ila syahr misalnya. Rasulullah tidak bilang hari ini ada, besok dan besoknya, atau 1 bulan ada, maka dia pasti mendapatkan dunia dan seisinya. Gak ada kayak gitu. Nabi cuma bilang hari ini doang. Maka subhanallah ya, sedekah sedikit gak ada masalah. Bersedekah gak harus nunggu kaya. Antum gak usah nunggu kaya kalau mau sedekah. 1 dirham, mohon maaf ya, 1000 maksudnya ya, pakai rupiah. 1000, 10.000, 100.000, fadol sedekah. Apa yang antum punya, tiap hari antum sedekah rutin, itu lebih Allah cintai daripada mungkin 1 juta tapi 1 tahun 1 kali. Loh iya, tapi Ustaz 1 tahun 1 kali juga rutin Ustaz, gak apa-apa. 1 hari, setiap hari antum rutin 100.000, 100.000, Masya Allah, itu amalan yang dicintai, istiqomah sampai mati. Dan gak usah ada orang yang tahu misalnya. Itu luar biasa. Rasulullah mengatakan ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang kontinu istiqomah walaupun sedikit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keistiqomahan di dalam beramal. Terkhusus permasalahan kita pada malam hari ini tentang sedekah. Mudah-mudahan kita tidak bersedekah ketika kita sudah kaya. Ya, mudah-mudahan kita tetap bersedekah ketika kita dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun tetap rajin bersedekah. Mudah-mudahan Allah berkahi amalan kita ini. Bahkan Rasulullah mengatakan, di antara manfaat sedekah, saya tutup, Rasulullah mengatakan, dawu mardakum bisadaqah. Sembuhkanlah sakit-sakitnya kalian, penyakit-penyakit kalian dengan banyak sedekah. Sembuhkanlah, obatilah penyakit-penyakit kalian atau orang-orang sakit di antara kalian dengan banyak sedekah. Apa hubungannya sedekah dengan penyakit? Ternyata kalau kita bahas tentang apa hubungannya mungkin terlalu sulit atau terlalu ribet. Sedekah itu adalah amalan hubungan antara kita dengan Allah. Ketika kita bersedekah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berkahi harta kita, umur kita, kesehatan kita. Allah balas, Allah kasih nikmat kepada kita. Bukan cuma harta yang Allah tambah, tapi nikmat sehat, nikmat umur, Allah berkahi. Itu adalah manfaat sedekah. Maka jangan pernah bosan untuk bersedekah, insyaallah taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.